Kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih penjagaan perlindungan-Mu sepanjang malam. Luar biasa bagi kami, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi kembali pada hari ini. Kita dibangunkan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan karena itu kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Ambil dari Mazmur 37. Mari kita lihat Mazmur 37 mulai ayat yang pertama. Kalau saudara baca di sana judul perikopnya, kebahagiaan orang fasik itu semu. Jadi kalau ada orang fasik yang orang yang hidup dalam dosa lalu kelihatannya berbahagia, maka itu bohong. Tidak ada orang fasik itu berbahagia, itu hanya sebuah hal yang semu atau kebohongan, ya. Iya, Mazmur 37 ayat yang pertama dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, namanya orang berbuat jahat kita marah dong, Bu. Ya, namanya juga orang berbuat jahat kepada kita. Kalau orang berbuat baik ya saya senang, tapi orang berbuat jahat ya sudah pasti membuat kita marah. Tapi ayat ini berkata jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Seringkali kita itu terpancing untuk marah ketika orang berbuat jahat pada kita. Entah itu anak kita, entah itu suami kita, atau orang yang enggak usahlah dia berbuat jahat pada kita. Ya, hari-hari ini saya menerima banyak konseling ibu-ibu yang marah karena anaknya itu hidup dalam dosa. Ya, kalau ditegur nggak mau dengar, jadinya marah kita melihat hal yang seperti itu. Alkitab bilang jangan marah karena orang yang berbuat jahat, orang yang berdosa. Kita ingin mengendalikan semua hal di hidup kita, ya termasuk orang-orang berdosa, mungkin itu suami atau anak-anak kita. Tapi ingat, kita tidak pernah bisa mengubah orang lain, hanya Tuhanlah yang sanggup. Lalu bagian kita apa? Jangan marah. Berusaha untuk mengendalikan diri, berusaha untuk menahan diri, untuk tidak marah melihat orang-orang yang berbuat dosa. Tapi banyak yang berkata, bagaimana saya gak marah, Bu? Tiap hari di depan mata tuh saya melihat suami itu gak peduli sama saya, tidak peduli sama keluarga, tiap hari main HP, tiap hari ya tidak ada tanggung jawab di rumah. Atau sebaliknya ada orang tua yang berkata, bagaimana saya gak marah dengan anak saya, Bu, yang begini, saudara. Kalau firman Tuhan yang berkata itu berarti itu benar. Kalau firman Tuhan berkata jangan marah, ya sudah, kita tunduk aja. Ya, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nggak usah juga kita iri hati melihat ada orang-orang yang berbuat curang ya dalam hidupnya. Jangan iri hati, ya biarkan, saudara. Karena itu bukan urusan kita, itu bukan urusan kita untuk menghakimi atau marah, tapi itu urusan Tuhan. Seringkali kalau kita marah, akhirnya kita panas hati. Panas hati, akhirnya iman kita ya mulai kendor, kita mulai tawar hati, akhirnya lama-lama kepahitan, lama-lama kita tidak bertumbuh dalam iman, lama-lama akhirnya kita tidak mau lagi ikut Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan marah. Ayat 2, ya kenapa kita gak perlu marah, biarin aja karena mereka itu segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya biarkan saja mereka menjalani hidupnya, satu saat mereka akan mengalami hal yang membuat mereka itu bisa bertobat. Bagian kita hanya mendoakan supaya dia bisa bertobat ketika dia mengalami hal-hal yang firman Tuhan bilang ya akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, lusut seperti rumput lisut. Ya biarkan Tuhan berperkara dengan mereka. Istri-istri suamimu belum bertobat, berdoa aja biar Tuhan berperkara. Anak-anakmu yang belum bertobat, doakan saja Tuhan berperkara dengan kehidupan anak saya, dengan suami saya supaya mereka bertobat. Ayat 3, lalu bagian kita itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Bagian kita hanyalah tetap mempercayai Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukanlah yang baik. Ya, kita disuruh tetap percaya pada Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Ya, bukan urusan kita untuk marah, untuk kecewa. Bagian kita hanya disuruh mempercayai Tuhan dan terus melakukan yang baik. Memang tidak mudah, tapi hari-hari ini banyak orang percaya pada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Tapi kita mau berkata, Tuhan, kami mau percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ya, kami mau terus melakukan yang baik. Saudara, ada orang-orang itu yang dia hanya berlaku baik ketika orang lain baik. Tapi kemudian kita berlaku menjadi tidak baik ketika orang juga berlaku tidak baik. Mari kita tetap melakukan kebaikan. Mari kita tetap melakukan bagian kita untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya itu terserah Tuhan. Tuhan yang beracara dengan orang lain, bukan kita. Tapi bagian kita tetap layani suami, tetap layani anak, tetap ya melakukan kebaikan sekalipun orang itu jahat kepada kita. Ya, bagian kita tetap mempercayai Tuhan dan melakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, mari kita mau terus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan orang. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menuntun kita dalam jalan-jalan kebenarannya. Ya, kita disuruh tetap percaya, melakukan yang baik dan tetap setia. Ini adalah hal yang tidak mudah, tapi ketika kita mau, maka kita akan melihat pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, biar kita mau tetap berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tidak akan pernah menyerah di hidup kami. Kami akan melakukan bagian kami, tetap percaya dan tetap melakukan yang baik, diam di negeri dan berlaku setia. Ajar kami untuk tidak marah dengan orang yang berbuat jahat kepada kami. Ajar kami untuk terus melepaskan pengampunan. Ajar kami untuk belajar menerima apapun dan melihat bahwa kami tidak bisa mengubah orang lain, hanya Tuhan yang sanggup. Ajar kami Tuhan untuk terus bersabar, untuk terus hidup fokus kepada Tuhan, tidak melihat kanan kiri kami. Sekalipun terkadang kami disakiti, ajar kami belajar untuk mengampuni Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mencapai perkenanan-Mu di hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, mampukan setiap mereka pada hari ini untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap mereka yang pagi ini akan bekerja, baik itu bekerja dari rumah, yang bekerja di luar rumah, di luar kota. Tuhan lindungi sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, Tuhan urapi tangan kami hari ini supaya apa yang kami lakukan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pekerjaan dan apa yang kami angan-angankan. Tuhan, berkati setiap mereka yang terus rindu mencari Engkau, yang pagi ini bangun dan mencari wajah-Mu. Tuhan, memberkati senantiasa. Berkati usaha pekerjaan, kesehatan, kekuatan terus melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia mendapatkan lawatan Tuhan, terjadi hujan pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Berkati semua jajaran TNI, Polri, seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati Indonesia aman, damai dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan jalan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua.
Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin.